Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya harap kita semua dalam kondisi yang sehat ya. Pada hari ini saya akan membawakan renungan yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, gaya hidup mewah dan bebas bisa dibilang menjadi impian kebanyakan orang saat ini. Lewat berbagai media sosial, kita sering melihat kehidupan dari orang-orang yang punya banyak uang dan bebas melakukan apa saja yang mereka mau. Dan kadang, tanpa kita sadari, dalam hati kita pun punya keinginan untuk bisa seperti itu. Hidup pasti akan selalu terasa bahagia. Seandainya kita bisa membeli apa saja yang kita mau, bisa jalan-jalan kemana saja yang kita suka. Asalkan ada uang, asalkan ada jabatan, asalkan ada popularitas, apapun bisa kita lakukan. Saya sendiri juga pernah mengalami kondisi seperti ini. Di saat pandemi ini yang membuat saya tidak bebas kemana-mana dan berkutat dengan pekerjaan. Suatu ketika, saya membuka Instagram dan saya lihat orang lain kok enak ya hidupnya. Masih bisa bersenang-senang, bisa jalan-jalan kemana-mana. Dan tanpa saya sadari, saya mulai membandingkan hidup saya dengan orang lain. Dan mulai mengeluh tentang berbagai hal yang sebenarnya tidak perlu. Teman-teman, firman Tuhan yang kita dengar hari ini justru memberikan kita gambaran yang sebaliknya dari hidup mewah tersebut. Ketika Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk menyampaikan kabar mengenai kelahiran Yesus putranya, ia tidak mengutus malaikat Gabriel kepada seorang putri raja, tidak juga kepada orang yang terkenal atau kaya raya, melainkan kepada Maria, seorang wanita sederhana yang biasa-biasa saja. Padahal yang akan ada dalam rahim Maria itu adalah putra Allah yang akan menjadi raja di atas segala raja.
Tindakan Allah tersebut untuk menempatkan Yesus dalam rahim Maria merupakan sebuah teladan bagi kita untuk mau hidup sederhana. Sejak awal Ia datang ke dunia, Yesus telah memberikan kita teladan untuk hidup sederhana dan taat. Begitupun dengan Bunda Maria dan Santo Yosef. Keluarga kudus Nazaret ini bukanlah keluarga yang bergelimang harta, populer, atau punya jabatan dalam masyarakat. Namun satu hal yang Allah utamakan dalam sosok yang sederhana ini, yaitu ketaatan. Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef adalah contoh pribadi yang sederhana dan selalu taat pada kehendak Bapa sampai akhir. Bunda Maria ketika menerima kabar tersebut dengan segala kebingungannya pada saat itu, ia justru berkata, "Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu." Ia tidak meminta syarat, "Aku mau menerima tugas ini, asalkan segala kebutuhanku bisa selalu terpenuhi Tuhan, asalkan aku diberikan kekayaan, hidup yang nyaman, dan lain-lain." Bunda Maria menerima tugas tersebut dengan rendah hati, bahkan sampai ketika melahirkan Yesus di sebuah kandang, hingga membesarkan Yesus dan melihatnya wafat di atas kayu salib, kita tidak menemukan Bunda Maria mengeluh pada Allah. Begitupun dengan Tuhan Yesus. Walaupun Ia tahu bahwa Ia adalah Putra Allah, namun Ia tidak menuntut ini itu. Ia tidak hidup dalam kemewahan. Ia hidup apa adanya sebagai anak Santo Yosef, seorang tukang kayu. Dan Ia taat menjalankan tugasnya di dunia sampai akhir, sampai wafat di atas kayu salib. Teman-teman, ketika saya mulai membandingkan hidup saya dengan orang lain dan ingin untuk hidup yang lebih nyaman, tanpa saya sadari, saya juga mulai jarang untuk bisa bersyukur. Dan hal ini justru membuat saya merasa semakin tidak bahagia dengan hidup saya. Saya tidak lagi fokus pada Tuhan, namun fokus pada hidup saya sendiri. Apa yang saya inginkan dalam hidup ini dan bukan apa yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu, pada hari ini saya mau mengajak teman-teman semua agar dalam masa Prapaskah ini kita mau sama-sama belajar dari Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef untuk hidup sederhana, apa adanya, dan taat pada kehendak Tuhan. Kita tidak perlu harus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Tidak perlu mengkhawatirkan berbagai hal karena dalam kondisi apapun, Tuhan pasti selalu memberikan yang terbaik buat kita. Kita juga bisa mulai untuk belajar taat dari hal-hal kecil, seperti taat untuk membaca firman Tuhan, taat melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai anak, sebagai suami istri, taat untuk tidak berbuat curang dalam pekerjaan, taat mengikuti protokol kesehatan selama pandemi, dan lain-lain. Mari ini saya mau ajak teman-teman semua untuk kita mau sama-sama berdoa kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta-Mu yang begitu besar kepada kami. Terima kasih untuk segala hal yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Khususnya pada hari ini, Engkau dan Bunda Maria telah memberikan teladan bagi kami untuk hidup sederhana dan taat kepada Bapa. Kau tahu Tuhan, bahwa seringkali kami manusia yang lemah ini masih terlena dan ingin mengejar hal-hal duniawi serta kurang taat sebagai anak Allah. Namun dalam masa Prapaskah ini, kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tuntunan-Mu. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, seperti yang Engkau inginkan, agar kelak kami pun dapat bersama-sama dengan Engkau di dalam sukacita surga. Berkatilah kami ya Tuhan, dan tuntunlah kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.